Welcome to Tandri channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tandri channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, misalkan kita punya data seperti yang Anda pelajari lihat silakan ini. Ya. Datanya ada sebanyak 54 data, ya. Dan masih belum tersusun berdasarkan urutan nilai. Nah, kita pindahkan ke Excel seperti ini dan kita setelah susun berdasarkan untuk menyusunnya kita bisa menggunakan pilihan di Excel itu menu filter, ya. Kemudian ini home, kemudian cari sort and filter, kemudian kita klik filter, kemudian kalau kita ketik datanya, kita tinggal menurutkan dari yang tertinggi atau dari yang terendah. Nah, kita urutkan dari yang terendah. Nah, langkah pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita perlu menghitung range ya. Itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah atau terbesar kurang terkecil. Dalam hal ini data terbesar yang sudah kita urut 85, rendah itu 30. Nah, kemudian menghitung banyaknya kelas interval ya, menurut aturan Target itu banyak kelasnya bisa dihitung dengan rumus 1 tambah 3,3 log. Kita misalnya kita peroleh ya, pembulatan, kemudian menghitung panjang kelasnya range tadi 55 dibagi 7, kita dapat 8. Nah, kemudian kita akan susun menggunakan tabel distribusi frekuensi ya. Nah, untuk memudahkan kita bisa menggunakan Excel. Kan di sini kita tulis dulu nilai satunya ya. Nah, untuk nilai kita buat jadi 3 kolom. Ya, nanti memudahkan dalam menyusun datanya. Dan kemudian frekuensi tuliskan saja, dan karena data terendahnya 30, kita mulai dari 30 dan sampai dan karena banyak kelasnya adalah 8, maka kita menghitung ya, dari 30 sebanyak 8 untuk menentukan ujung atasnya. Jadi ujung bawah pertama kita bisa menggunakan nilai terendahnya yaitu 30, dan nilai ujung atas kelas intervalnya itu kita bisa hitung dengan sebanyak panjang kelasnya. Jadi dimulai dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Sebanyak 8. Berarti sampai 37 tadi ya. Atau bisa juga tinggal ini ditambah panjang kelasnya dikurangi 1. Ya. Nah, kemudian di sini adalah interval berikutnya. Jadi ada sebanyak nomor kelasnya ada sebanyak 7 kelas. Baik, berdasarkan perhitungan kita
yang ini 11, 7. Kemudian di sini kita hitung, berarti kita mulai dari 3, 8 ya. Dari 8 lagi sampai lainnya kita bisa copy saja sampai lagi ya ditambah 10. Kita mulai dari 38 karena datanya adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat, sehingga setelah 37 yaitu 38, jadi tinggal kita tambah 1 saja untuk seterusnya. Kemudian yang di sini sama untuk interval. Nah, pastikan data terakhir itu, data tertinggi itu masuk dalam interval, kelas intervalnya, bandingkan kelas interval. Di sini kita lihat sudah masuk, sehingga bisa kita lanjutkan ya. Ini kita buat tabelnya ya, ini format cell ini ya. Ini kita bagi ya. Kemudian kita tulis merk ya, kita tulis di untuk frekuensinya datanya kan di sini sudah ada, jadi kita tinggal menghitung berapa banyak data dari 30 sampai 37. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan count ini, kemudian kita blok datanya, maaf, count if ya, karena kategorinya ada 2 nanti. Kemudian kita blok datanya. Setelah di blok, kita klik F4 atau Fn4 untuk mengunci range datanya, sehingga nanti ketika kita tarik ke bawah datanya tidak bergeser. Kemudian kriteria pertama adalah dia harus lebih besar, topik 2 ya, lebih besar sama dengan ujung bawahnya, tetapi kurang dari sama dengan ujung atasnya. Seperti itu.
blok lagi datanya. Nah, untuk argumen kedua kita blok lagi datanya, terus kemudian tambahkan lagi kriterianya. Jadi data pertama, kemudian kriterianya, kemudian blok lagi datanya, kriterianya lagi. Jadi kurang dari 30, lebih besar dari itu besar sama dengan 30, dan kurang dari sama dengan 30. Atau kita tuliskan saja 30 dapat dilakukan dalam terus tanda petik dan di sini langsung tanya yang ditulis. Jadi cara ini akan memudahkan kalau datanya itu banyak. Tapi kalau datanya yang sedikit, ya tidak perlu menggunakan cara. Bisa langsung hitung di sini berapa. 30 sampai 37 ada 7 ya. Nah, ini masih sama semua karena saya masih menggunakan kriteria 30, kita ganti 38, dan di sini jadi 5, dan ini 46, ganti jadi 53. Ini dari 54, ganti jadi 1. Ini 62, ini jadi 9. Ini dari 70, ganti jadi 77. Ini 8, ini jadi 8. Dan kita bisa memastikan juga ada sebanyak 54 dan sesuai dengan data yang ya, 54. Seandainya jumlahnya lebih atau kurang, maka terdapat kesalahan dalam hitungan ya, sehingga perlu diulangi. Nah, inilah hasil dari tabel distribusi frekuensi berdasarkan ini setelah kita hitung. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.